guys, balik lagi di Ngoleksi, ngobrol golek solusi. Hari ini Ngoleksi bakal ngobrol sama salah satu artisnya Mitra Pos. Wow, artis gak tuh? Artis tentu guys. dong. Ini di sebelah aku ada Eli Fitria. Halo Eli. Hai Ati. Udah jangan berisik ya di konten ini. Sebelum Aku kita gak bisa ngobrol. diem gitu loh Ti. Iya, Kalau sama kamu. Gak apa-apa. Oke. Sebelum ngobrol lebih jauh sama Eli, hari ini aku mau ngajakin kamu main games dulu biar seru-seruan lah. Pemanasan seenggaknya. Game apa Padahal dulu? udah panas ya. Nama gamenya Quick Questions. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi spontan nanti Eli jawab. Tenang aja. Pertanyaannya nggak sesulit kalau ujian nasional kok ya. Bisa dimulai nggak? Nasional aja kita kadang dapat kunci jawaban ya. Nah, iya makanya. Ini aku nggak ngasih kamu kisi-kisi ya sebelumnya ya Eli. Right. Oke. Then First questions. for question. Oke. Yes. Next. Apa yang kamu lakukan ketika bangun pagi? Ngecek HP. Ya, Every people aku pikir sama. Oke. Sama HP sih aku dulu. juga ngecek HP soalnya. Iya kan? Gak tahu sih. Padahal nggak tahu ada yang ngecek apa enggak ya. Kayak next. Yang kedua, punya pacar nggak? Punya lah. Punya. Andreas. Pilih ketemu atau pilih hadiah? Ketemu lah. Anjir. Ketemu. Balikan sama mantan atau cari yang lain? Tergantung kesalahannya dulu. Kalau misal kesalahannya yang meliputi itu, now mending move on, cari yang baru. Oke. Fix. Oke. Sih. Jadi lebih tergantung putusnya kenapa ya? Iya, tergantung problemnya terlebih dahulu sih. Mindset apa good looking? Mindset sih. Oke. Kenapa milih mindset? Iya, karena gimana ya, kayak nggak fair aja gitu kalau kita suka sama seseorang cuma ngandelin fisik and good looking dan anything tentang itu. Iya. Karena fisik itu sewaktu-waktu akan berubah. Dan kalau misal kita cari yang cantik, yang ganteng, sampai ke ujung dunia pun tetap ada yang bakal lebih. Jadi tuh nggak bisa diandelin gitu loh, Ti. Oh iya. Ya kan? Iya sih. Nah, tapi different kalau kita mikir cari cowok berdasarkan mindset. Mereka akan lebih dewasa, mereka akan menyikapi masalahnya tuh lebih kritis. Jadi wanita itu butuh laki-laki yang mindsetnya oke, dia bertanggung jawab. Soal good looking itu bonus, nggak buat aku tuh bonus gitu. Oh gitu. Jadi tapi kan banyak orang yang ngelihatnya dari awal katanya ya dari mata turun ke hati. Buat lo gimana sih? Nggak salah sih, soalnya pemikiran orang kan emang beda-beda. And not, kita nggak bisa kayak lu harus ikut gue harus ikut lu. No, nggak bisa. Kayak gue ya gue, lu ya gue, lu ya lu. Terus takaran kita bahagia pun beda-beda gitu loh. Iya juga sih ya. Kan. Nah, bukan berarti yang good looking itu good attitude juga sih. Banyak dari kasus-kasus selebgram yang kita bisa ambil pelajaran dari situ. Belajar dari selebgram. Boleh. Bisa disebut, jangan sebut merek guys. Okay. Stop. Tidak boleh ya. Tadi kan pas aku tanya milih balikan atau cari yang lain, 50-50 lah ya. Iya, 50-50. Apa sih yang membuat jadi punya berapa mantan? Gak kehitung sih pertanyaannya ya Allah. Aduh, dibagi dong. Habis ini kelar lo Ti sama gue. Pernah balikan gak sebelumnya sama mantan? Balikan. Pernah. Ini cuma tapi dalam segitu banyaknya mantan. Aku balikan itu cuma 2 kali, sama mantan pertama sama yang ini. Mohon maaf ya Bu ya, ini kayaknya seberapa banyak sih mantannya? Kok kayaknya aku ya banyak sekali. Jadi aku tidak bisa menghitung satu persatu gitu loh. Gitu. Jadi dari sekian banyak mantan itu 2 kali balikan. Iya, alasannya apa ya? Kalau alasannya sih ya emang karena kita putusnya itu karena ego dan kita pikir kita tuh bisa kayak yang udahlah ngapain sih kayak gini terus, kalau masih bisa diperbaiki ya lanjut. Tapi beda lagi kalau misal aku putus tapi kayak ada pihak ketiga gitu, enggak lah, oke lu pergi aja deh gitu, gue bisa cari yang referensi yang lain. Cowok masih banyak. Kalau misalnya soal kesalahan cewek sama kekerasan itu udahlah, mau disembuhin kayak apapun nggak bisa, itu udah penyakit turunan tuh, nggak bisa hilang ya. Aduh, saya benci gue Ti sama cowok yang kayak gitu, sumpah. Kayak gue ngomongnya ini loh dari hati, sumpah. Udah cukup kayaknya deh. Ya. memaknai
kita kan emang apa namanya makhluk sosial ya, maksudnya emang diciptakan buat berpasang-pasangan gitu. Memaknai pacaran atau berhubungan sama seorang pria itu seperti apa sih buat lo? Kalau untuk mengenal sih emang iya sih, cuma sama lagi kalau pacaran buat aku sih nggak yang seneng-seneng ya. Mungkin kalau aku masih di umuran yang SMA-nan, SMP-nan, belasan tahun, istilahnya lah sweet 17, baru sweet 17. Mungkin aku akan kayak yang nyari referensi gitu, kayak masih tertarik yang good looking, dan itu pun nggak bisa aku pungkiri. Dulu tuh aku sering nyari yang aduh gila ganteng banget nih cowok, orang mana gebet, depet. Sekarang sih lebih jadi dulu kayak gitu ya berarti. Garangan mati guys. Hati-hati maaf ya buat yang pernah aku baperin terus aku tinggalin, gak sengaja, anggap aja tuh kesalahan. Gila. Okay. Orang kan jadi lebih ke apa, kamu kalau menjalin hubungan ke apa namanya sama lawan jenis gitu, sama cowok atau pacaran lah istilahnya, tujuan kamu itu lebih ke pengenalan untuk langkah yang lebih serius kah? Tentunya sih langkah yang lebih serius ya, karena kayak gini loh, misal ya di umur segini lu mau main-main, mau bercanda tuh nggak waktunya. Iya sih, nggak? Udah setua sebenarnya. Ya bukan tua sih, maksudnya umur 20 ke atas. Udah mulai mikir yang lebih serius gitu ya. 21, 21. Yeah. Sorry miss, tapi 21 ya. Oke, masih muda. Di umur 20 ke atas tuh udah gak mikir main-main, sama gak sih kayak kamu juga udah mikir gitu? Iya, jadi kayak apalagi maksudnya pengalaman cinta, pengalaman sama pasangan setiap orang kan berbeda-beda. Iya benar. Mungkin ada yang benar-benar kayak pengalamannya tuh pahit banget, tapi setelah nemu yang benar-benar sefrekuensi dan benar-benar ngebutuhin dia, benar-benar nganggep dia hidup, nganggep dia tuh kayak pelengkap itu, ya kenapa enggak gitu loh. Kita kan emang kalau menjalin hubungan atau menjalin relationship sama seorang laki-laki gitu kan ya, emang niatnya kayak saling berbagi cinta, saling berbagi kasih gitu kan ya. Tapi nggak banyak, malah justru karena apa ya, saling berhubungan itu menimbulkan suatu hal yang negatif ke diri kita gitu. Karena hubungan itu gitu. Oke, lebih ke toksis ya intinya. Toxic relationship juga banyak gitu ternyata. Memaknai atau menurut kamu toxic relationship itu seperti apa sih? Menurut aku sendiri, versi aku sendiri, toxic relationship itu kalau pasangan kita udah mulai berubah, istilahnya udah mulai slow respon. Cari sebenarnya sih mungkin dia ada sibuk kerjaan atau apa, tapi ya kita tetap nanya dulu kan ya, kenapa kok kamu tiba-tiba sekarang kayak gini, apa kamu bosan atau apa. So far kalau emang dia sibuknya karena kerjaan, fine, no problem, itu urusanmu. Kan emang harga diri lelaki tuh emang harus kerja. Cuma kalau misal emang aku lagi ini dan intinya sibuknya nggak jelas, tuh udah mulailah ini ada apa sih gitu. Kan sifat manusia bosen itu tuh mesti ada gitu loh. Cuma ya gimana ya, soalnya tuh toksis setiap orang beda-beda, jadi aku nggak bisa nyimpulin yang langsung titik utama. Menurut kamu toxic relationship itu ketika ada perubahan dari diri pasangan gitu. Apa itu perubahan itu, apakah kamu yang baru tahu sifat aslinya? Gini gak sih? Maksudnya kalau kita berhubungan sama orang kan kadang mungkin di awal gitu pasangan kita manis banget gitu, kayak gitu ya. Kayak ngerasa aduh gue kayak putri nih. Iya, karena kayak apalagi kalau lagi PDKT ya, Masya Allah itu kayak ngerasa manis banget gitu. Dan ketika mungkin berjalan setahun 2 tahun, kamu ngerasa kalau ada perubahan di diri pasangan, ataukah jangan-jangan itu kamunya yang belum tahu sebenarnya apa namanya, perubahan itu ya emang sifat aslinya pasangan kamu gitu. Gimana dong? Kalau tentang perubahan sih, maybe setiap orang pasti berubah, nggak mungkin dia start di situ. Cuma mungkin itu sifat aslinya, tapi lebih ke dia bosen gitu. Oh ini tuh dia bosen. Ketebak kok cowok yang udah bosen sama cewek, apalagi kalau cowok yang emang bener-bener kayak welcome banget sama semua orang, sama cewek lah intinya. Welcome dalam istilahnya, gampang ini, gampang itu, gampang gitu. Oke lah, bener, cowok itu emang cari yang
apa ya, perfect mungkin, sesempurna mungkin. Tapi mereka tuh lupa manusia tuh nggak ada yang sempurna. Rokok aja masih sempurna tuh masih bisa habis loh, gimana? Aduh. Dan apalagi manusia gitu loh. Iya benar-benar. Nah, lu cari yang sempurna, ibarat lu cari sempurna yang muka nih. Tapi kan nggak menutup kemungkinan dia zero attitude, iya kan? Bener. Lu cari yang bagus attitude-nya, belum tentu juga dia tuh kayak yang good looking gitulah. Semua mesti ada plus minusnya gitu loh. Dari sekian hubungan percintaan kamu, pernah nggak sih ngalamin toxic relationship yang nggak pernah terlupakan gitu? Oh, sering sekali. Sering sekali bro, ini pertanyaannya gitu. Sering gitu. Yang sering tapi yang paling menyakitkan itu ada beberapa kisah. Apa tuh? Sebutin. Iya dong, ceritain ke kita. Kita kan mau cerita tentang toxic relationship yang kamu alami gitu. Jadi tuh kayak problemnya tuh kadang dari orang tua. Pas kita udah bener-bener nemu cowok yang menurut kita baik, yang mau menginginkan kita, bener-bener nganggep kita hidup tuh, kayak kita udah bener-bener kerangkul gitulah sama si cowok ini. Tapi tiba-tiba keluarga kita tuh kayak, kamu jangan sama orang ini tuh nggak baik buat masa depan kamu, dia nggak mapan bla. Oke lah, apapun restu orang tua tuh penting kalau buat aku sih. Jadi lebih apa ya, toksik yang di hubungan kamu itu bukan dari kalian berdua atau yang ada di dalam hubungan kamu, melainkan orang lain dong berarti. Ada yang dari hubungan kita berdua juga. Oh ya? Yang kayak apa tuh? Sampai sejauh mana sih toksiknya itu? Sampai sejauh yang misal, aduh, aku malu loh sebelum apa-apa, kan kita nggak nyebut merek kan. Yang kayak sampai ditinggal tidur sama cewek lain tuh pernah. Bahkan tuh gue mikir joroknya tuh kayak gini dah, anjir gue aja yang Saru ya ngomongnya, maaf ya. Tapi emang anjir gue aja yang pacarnya tuh nggak pernah ditidurin, masa dia tidur sama cewek lain. Dan lo mau ditidurin gitu maksudnya. Iya, ibaratnya gini loh, lu belum pernah di unboxing tapi lu dapat barang yang udah second, ya mana lu mau gitu loh Bar, ya enggak, pikirannya gitu. Dan kalau berhubungan ya udah sehat-sehat aja. Iya gitu, sih, kalau misal ada nih yang berpikiran, ala lu sok suci, pasti lu udah pernah dicicipin kayak gini nih matamu. Kalau lu nggak tahu kejadian yang sebenarnya udah nggak usah komen. Itu urusan kita gitu loh. Oh, jadi pasangan unboxing orang lain gitu maksudnya. Pasangan unboxing orang lain, guys. Oke. Tapi nggak sampai ke fisik gitu kan ya. Ada, soalnya banyak juga kasus yang sampai gila banget ya, itu sampai ke fisik, sampai kayak gitu. Kalau ke fisik sih alhamdulillah sih aku nggak pernah sih. Aku dulu pernah soalnya kayak toxic relationship gitu. Jadi mantan pasangan aku yang dulu itu pernah kayak, tapi lebih gini, lebih ke apa ya, jangan deket-deket. Kan aku dulu emang organisasi itu kumpulnya sama teman-teman cowok kan, ya otomatis banyak interaksi aku sama mereka. Jadi dia itu pasangan aku dulunya itu kayak apa ya, mungkin insecure atau apa gitu pada dirinya sama atau pasangannya. Intinya membatasi gitu lah ya. Jadi jangan makan sama dia, jangan pergi sama dia, terus otomatis harus sama dia terus gitu loh, sama pasangan terus. Jadi kan aku ngerasa kayak, ya aku nggak bisa, itu dunia aku gitu. Kayak aku ngerasa kayak, ya siapa lo gitu, belum jadi suami gue aja udah ngatur-ngatur kayak gitu dong. Ya mungkin dari situ kayak, udah nggak beres nih kayak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu juga? Hari ini masih lanjut berarti? Lanjut, karena nggak apa-apa kalau misal dia ngelarang aku sama ini itu, tapi asalkan dia sepenuhnya nyiapin pundaknya, nyiapin tubuhnya tuh buat aku. Nggak cuma pundak sama tubuh sih. Jadi menurut lo itu nggak masalah ya kalau pun itu disebut toxic relationship bagi orang lain pun, menurut lo nggak masalah gitu digituin sama pasangan? Tergantung. Kalau misal dia ngelarang-larangnya tapi dia sendiri nggak bisa jadi yang terbaik buat pasangan, ya gue putusin aja, udah gue cari yang lain. Tapi kalau misal dia ngelarangnya tapi dia lebih, aku bisa jadi yang kayak kamu harapin, oke lah kita lanjut, justru malah kayak lebih bermakna gitu. Iya. Ya aku tadi nemuin poinnya adalah, buat apa sih pasangan itu ngelarang kita? Kenapa nggak pasangan itu biar kita nggak deket sama cowok nih, nggak usah, kamu nggak usah jalan sama cowok lain dong. Harusnya nggak usah kayak gitu, tapi lebih buat kita itu nggak nyari orang lain gitu loh. Iya sih kayak gitu kan. Intinya selalu ada. Iya, selalu. Tapi lihat dulu selalu ada tugasnya dia apa, dia juga butuh kerja. Iya, makanya itu. Jadi
dalam berhubungan sebenarnya masih ada batas-batas pribadi kan. Kalau kamu sejauh mana sih, maksudnya ada batasan? Ya udah ini ranah gue, lu nggak usah ikut campur gitu. Pasangan lu jangan ikut campur urusan gue. Itu urusan lu juga, gue nggak akan ikut campur. Ada batasan kayak gitu nggak sih di hubungan kalian? Kalau batasan sih lebih enggak sih, kita tuh kayak terbuka gak gitu loh, saling support. Kayak gue bener-bener ya ampun, kapan lagi gue nemuin cowok kayak gini. Cuma kalau di batasnya tuh ya dalam konteks hal yang sewajarnya pacaran lah. Jangan sampai kayak ada istilah hamil di luar nikah lah atau apa. No, aku gak mau itu terjadi. Itu ya prinsip menjalin hubungan orang ya. Jadi pasti ada batasan-batasan. Kalau soalnya gini loh, banyak kan kalau kita berhubungan sama orang, pacaran sama orang tuh kayak mikir ya elu pacar gue gitu, gue berhak buat ngatur elu gitu. Paham gak sih? Iya jadi kayak ketika kita pergi sama temen, misalnya nih kita pergi sama temen cowok, pacar kita kayak ngerasa berhak gitu loh, kayak berhak ngelarang karena ya lu pacar gue, lu milik gue gitu. Ya gue mikir lagi, kalau gue di posisinya tuh si cowok pun gue bakal ngelakuin hal sama. Karena lu punya gue, ya lu nggak boleh dong sama yang lain, lu punya gue gitu loh. Kalau lu aman-aman aja gitu, maksudnya ya sah-sah aja gitu. Sah-sah aja sih. Aku pun sendiri nggak mau digituin. Misal nih kayak cowok gue jalan sama cewek, temenku yang kayak aku mau beli buku yang mau cari makan sama temenku, lo nggak bisa lu. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa, nggak bisa gue. Milik gue ya milik gue, milik gue ya pokoknya milik. Udah lah, lu udah jadi pacar gue, lu udah berusaha dapetin gue, setelah lu dapetin gue, lu nggak bisa kebagi sama yang lain gitu. Gitu ya. Gila. Soalnya gue juga sebenarnya aku masih masih belajar gitu, memahami sebenarnya kayak gimana harus bersama pasangan. Ya nanti habis podcast ini kamu belajar banyak sama aku. Aduh. Dan kayaknya aku nggak bisa deh kayak kamu deh. Soalnya ya udah ininya aja gitu. Kalau aku sama pasangan, ya udah. Pribadi aku ya pribadi aku, pribadi dia gitu. Ketika aku nyaman sama teman-teman atau aku suka sesuatu hal, ya dia nggak kayak ya udah itu urusan lo gitu. Gini Ti, sebenarnya aku nggak nyalahin cara pemikiran kamu. Cuma kalau aku ngikutin cara pemikiran kamu, aku nggak bisa. Aku mikirnya kayak gini, gue hidup, gue bakal seterusnya hidup. Kalau misal dia jadi pasangan gue, otomatis 24 jam kecuali jam kerja, misal ada kerjaan apa, dia bakal hidup sama gue. Jadi temen itu nggak penting. Bahkan sekarang temen pun banyak yang toksis. Misal kelupaan bayar utang. Anjir, gue nyindirin nih anjir banget itu. Aduh. Terus lagi tuh yang nggak bisa diandelin temen itu. Jadi kalau gue misal pacar gue atau pasangan gue lebih bisa diandelin, nggak usah lah gue punya temen. Kalau misal temen kita sama-sama support, oke lah gue rangkul bareng. Malah gue kenalin tuh sama temen-temen gue. Jadi pasangan itu number one ya? Number one tetap. Soalnya kalau misal emang dia benar-benar serius sama kita, segala apapun masalahnya kita, dia tuh bakal jadi obat malah Ti. Iya. Ini aku mau tanya sih yang agak mendalam. Buat kamu nih, arti pasangan kamu tuh apa sih? Gak bisa diartiin, lebih dari penting. Ibaratnya tuh gue gue sakit dia obatnya, itu sih. Sedalam itu ya. Aku sampai baru ini sih nemuin yang benar-benar kayak aku nangis dalam banget. Dia tuh langsung gerak gitu loh. Jadi dia tuh nggak ngebiarin wanitanya itu sakit, wanitanya itu terluka tuh dia tuh harus ada. Bahkan tuh kayak apa ya? Jadi tuh kayak aku nangis tuh udah masalah lain. Terus aku ngebatin. Ya ampun, sebelumnya kan emang kalau hubungan kita kamu tahu sendiri kan, kita putus nyambung. Cuma tuh selalunya yang bikin masalah tuh sebenarnya aku, meskipun kalian lihat singkatnya tuh kayak gue yang ditoksisin, tapi sebenarnya enggak lagi gila banget sih Eli ini. Besok hari ini putus, ntar nyambung lagi. Gak bisa aku gitu. Mungkin orang ini anak berhubungan ribet banget gitu. Aku ngeliatnya ribet banget gitu karena hubungan aku ya sesimpel itu gitu loh. Iya, dan kalau misal kayak mikirnya tuh mesti gini, kalau mikirnya negatif, nih orang nih pasti udah kena gitu, makanya dia nggak bisa lepas. Padahal mah enggak. Sebenarnya gini sih, sebenarnya tuh yang lebih ke pertama sih emang kayak aku tuh kegoyah sama yang namanya seragam. Padahal aku pun pernah disakitin sama yang berseragam. Jadi kayak ibaratnya lu pasangan gue Ti, lu pasti bakal sakit dan bakal nggak mau maafin gue pas lu tahu
gue cerita ke teman gue jelek-jelekin lu sebagai pasangan gue lu nggak bisa kayak yang lainnya, lu cuma lulusan SMA sedangkan gue kuliahan dan lain-lain. Lu pasti sakit hati dan lu nggak mau balik ke gue. Tapi gue masih dimaafin loh, Tik. Dan sampai saat ini pun dia nyenderin pundak nih yang kalau kamu terluka aku ada gitu loh. Jadi banget sih. Aduh, jadi meleleh nih aku. ya balik lagi ya El ya. Mungkin kamu sebelumnya punya pengalaman yang seburuk itu gitu loh. Makanya ketika kamu bertemu sama pasangan ini udah kayak ngerasanya udah klop banget gitu, udah nggak ada yang lain lah. Pokoknya udah ini aja gitu. Ini aja. Pernah nggak sih ngerasa kalau ya gue nggak bisa ngebayangin nih misalnya gue udah nggak sama pasangan gue sekarang ini gitu nantinya gitu. Pernah nggak mau bayangin kayak gitu nggak sih? Pernah. Sampai aku pernah loh nyamperin pasangan aku jam seharian kita berantem ya karena aku yang mulai duluan. Aku tuh masih berhubungan sama yang berseragam, sedangkan aku membanding-bandingkan dia. Iya aku bandingnya tuh segila ini pemikiranku, Tik. Anjir, nanti kalau gue pre-wed gue nikah sama orang biasa-biasa nanti nggak bagus dong, fotoku nggak bisa pakai seragam. Profesi masing-masing. Gila gak sih mikir kayak gitu ya? Gue jeleknya gue di situ, Tik. Setelah itu gue bener-bener mutusin dan dia bener-bener putus. Kita putus. Kayak satu sisi gue seneng sih udah putus, jadi gue bisa bebas cari sesuai kriteria. Cuma pas nggak bisa. Gue pun pernah disakitin sama yang berseragam soalnya.